Kenapa sih hal seperti ini bisa terjadi? Kenapa di sosial media kita sering melihat komentar penuh dengan kebencian? Ujaran kebencian, sindiran yang kasar, bahkan berita bohong yang berkaitan dengan agama. Semuanya berawal dari satu benih. Paham radikal, ujaran kebencian, sindiran yang tidak bertanggung jawab, dan hoaks keagamaan yang terus disebarkan tanpa berpikir panjang. Radikalisme ialah paham yang mendorong seseorang bertindak ekstrim, bahkan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu. Ujaran kebencian ialah ekspresi yang menyerang seseorang atau kelompok berdasarkan identitas mereka seperti agama. Sindiran berbahaya itu seperti menusuk diam-diam, memperkeruh suasana tanpa bertanggung jawab. Dan hoaks agama itu berita palsu yang memanfaatkan isu agama untuk mempecah belah masyarakat. Mengapa semua ini bisa terjadi? Karena ketidaktahuan, karena terlalu cepat percaya tanpa mengecek kebenaran. Karena fanatisme buta yang menghilang empati. Dan karena media sosial memberi ruang besar untuk semua orang berbicara tanpa filter dan tanpa kontrol diri. Radikalisme, ujaran kebencian, sindiran keagamaan, dan hoaks. Semua berawal dari kurangnya empati, rendahnya berpikir kritis. Kalau kita ingin membuat perubahan, maka kita harus mulai dari diri sendiri. Berpikir sebelum bicara, mengecek sebelum menyebarkan, dan menghargai perbedaan, bukan membencinya. Setelah semua kekacauan itu, lalu apa solusinya? Solusinya adalah moderasi beragama. Dengan moderasi beragama, kita diajarkan untuk mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan ajaran agama. Moderasi bukan berarti kita mengurangi keyakinan kita, tapi mengajarkan bagaimana kita bersikap adil, toleransi, dan menghargai perbedaan. Melalui moderasi, kita diajak untuk melawan radikalisme, menghentikan ujaran kebencian, menghindari sindiran yang memperkeruh suasana, dan menolak hoaks keagamaan. Kita belajar bahwa keberagamaan bukanlah ancaman, tapi kekayaan, dan bahwa kedamaian itu dibangun dari kesadaran kecil kita untuk saling memahami. Bayangkan, kalau semua orang memulai dari empati, menjaga ucapannya, dan menghargai perbedaan, mungkin dunia akan terasa lebih damai. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan dengan beberapa mahasiswa, kami menemukan fakta mengkhawatirkan tentang penyebaran radikalisme dan ujaran kebencian di media sosial. Di mana di balik kebebasan bermedia sosial, tersembunyi ancaman yang tak terlihat, radikalisme dan ujaran kebencian yang dibungkus atas nama agama. Bahasa suci yang seharusnya mereduhkan, kini dipelintir untuk memecah belah. Kurangnya literasi digital dan empati menjadikan ruang maya penuh kebisingan. Tapi kami percaya, lewat moderasi beragama kita bisa menyalakan harapan. Mari sebarkan damai, hargai perbedaan, dan menjadikan media sosial tempat yang mempersatukan, bukan memisahkan. Media sosial memang menawarkan kebebasan bicara, tapi harus diimbangi dengan empati, etika, dan moderasi.
Tanpa etika, dunia maya dapat berubah menjadi medan kebencian. Tanpa moderasi beragama, kita mudah terjebak dalam fanatisme buta. Tapi tenang aja, kita punya solusi nyata. Berikut beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk menciptakan sosial media yang damai dan penuh dengan toleransi. Yang pertama, berpikirlah sebelum berkomentar. Yang kedua, sharing dulu informasi sebelum membagikan. Yang ketiga, stop ikut-ikutan menyebarkan hoaks. Yang keempat, hormati perbedaan keyakinan dan pandangan. Kelima, gunakan sosial media untuk menyebarkan kebaikan. Yang keenam, jangan terpancing provokasi dan sindiran. Jadi netizen cerdas dan berempati ya. Yuk, jadikan media sosial sebagai tempat yang lebih positif, damai, dan berempati. Stop hoax, stop kebencian. Mulai dengan berempati, Dengan moderasi beragama, rangkul perbedaan. bangun kebersamaan. Dadah!